Pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama dengan kami dalam acara Renungan Pagi. Apa kabar pemirsa yang ada di seluruh Nusantara? Puji Tuhan, Anda masih bersemangat untuk menjalani hari ini dengan bantuan Tuhan pastinya? Puji Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, kita akan meletakkan seluruh apapun yang akan kita lakukan ke dalam tangan Tuhan dengan mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan pada hari ini melalui renungannya. Dan kebetulan hari ini renungannya kita ambil dari buku Maranatha, Tuhan Datang, seperti yang sering kita pelajari setiap hari, setiap pagi. Dan pada hari ini renungannya sangat-sangat indah. Sebelumnya kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam kita, dalam renungan kita masing-masing. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami merasakan kasih-Mu kembali, di mana kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dari renungan pagi ini. Tuhan, kami butuh bantuan-Mu Tuhan untuk menjalani hari ini. Oleh sebab itu berkatalah, berbicaralah kepada kami, dan biarkan kami merendahkan hati kami untuk menuruti apa yang kami telah dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena telah tetap mengasihi kami sampai pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, sekarang saya undang pemirsa sebelum kita buka, saya undang pemirsa yang memiliki buku Maranatha seperti ini, Tuhan Datang, di rumahnya atau di raknya yang mungkin sudah lama tidak diambil. Saya undang Anda untuk mengambilnya agar kita belajar bersama-sama. Dan pemirsa yang tidak memiliki buku seperti ini, dapat Anda ambil Alkitab Anda, sebab ini adalah renungan pagi, di mana kita mempelajari firman Tuhan, bukan hanya dari buku ini, tetapi karena buku ini pun memiliki firman-firman Tuhan yang ada tertulis di dalamnya, yang akan dibahas. Oleh sebab itu saya undang semuanya untuk mengambil Alkitabnya untuk belajar bersama kami, atau membaca renungan pada pagi hari ini. Dan renungan kita pada pagi hari ini, bagi mereka yang memiliki buku ini, bisa dibuka bukunya halaman 37. Halaman 37 dari buku Maranatha Tuhan Datang oleh Ellen G. White. Dan judulnya adalah Kesusahan dari Segala Penjuru. Pemirsa suka kesusahan? Tidak suka ya, pasti suka yang enak-enak. Tetapi Anda perlu ketahui bahwa kesusahan akan segera datang. Dan dikatakan dari segala penjuru. Ayatnya di mana ya? Ayatnya itu dalam Zefanya 2 ayat 3. Bagi pemirsa yang memiliki Alkitab yang sudah diambil, saya percaya sudah diambil, kita buka Alkitab kita dalam Zefanya 2 ayat yang ketiga. Zefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Kita baca. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pemirsa yang ada di rumah, satu hari Tuhan akan datang, Dia akan murka bukan kepada semua orang, murka kepada orang yang tidak mau menuruti perintahnya. Kita baca keterangannya. Tidak ada pemandangan yang lebih sedih daripada mereka yang telah dibeli dengan darah Kristus, berubah mengolok-olok pekabaran dalam Injil yang dikirim kepada mereka dengan penuh rahmat, menyangkal keilahian Kristus dan mengikuti jalan pikiran mereka sendiri yang terbatas dan membantahnya tanpa dasar, membantah tentang Kristus sendiri. Ketika diuji dengan kesengsaraan, ketika dihadapkan muka dengan kematian, semua buah pikiran mereka yang palsu, yang mereka anut ini akan meleleh seperti embun di hadapan matahari. Betapa mengerikan berdiri di samping peti jenazah orang yang telah menolak panggilan rahmat ilahi. Betapa mengerikan untuk berkata, inilah nyawa yang hilang. Apakah Anda berani melakukannya, mengatakannya? Inilah orang yang seharusnya mencapai standar tertinggi dan memperoleh hidup yang baka, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada setan yang terjerat oleh filsafat manusia yang sia-sia dan yang dipermainkan oleh si jahat. Pengharapan Kristen adalah jangkar kepada jiwa yang pasti maupun teguh dan masuk ke dalamnya, di mana terdapat tabir
kemana Kristus sebagai perintis untuk kita masuk. Kita mempunyai pekerjaan secara perorangan untuk dilaksanakan, yaitu mengadakan persediaan demi peristiwa-peristiwa besar yang terbentang di hadapan kita. Sampai sini, diingatkan kembali ada peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di depan kita, yaitu apa? Kesusahan yang terjadi, yang akan terjadi dari segala penjuru. Pertanyaannya, apakah kita siap? Kita baca lebih lanjut. Orang-orang muda harus mencari Allah dengan lebih tekun. Anak-anak muda, orang-orang muda, angkatan saya pun, ataupun ya yang masih seumuran dengan saya, ingat, carilah Tuhan, bukan cari keduniawian. Kenapa? Itu semua sahabat-sahabat saya orang muda. Karena kenapa? Hanya harta surga, yang surga itu merupakan harta kita yang kekal. Apabila kita mencari Yesus, kita mendapatkan harta yang indah, bukan harta emasnya, bukan. Tetapi kehidupan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Oh, sangat indah saudara-saudara. Kita baca lagi. Badai akan menerpa dan kita harus bersiap menghadapi keganasannya dengan bertobat kepada Allah dan percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan bangkit dan mengguncangkan bumi dengan mengerikan. Katakan mengerikan. Kita akan melihat kesukaran di seluruh pelosok. Beribu-ribu kapal akan tenggelam ke dalam dasar laut yang mendalam. Armada laut akan tenggelam dan berjuta-juta nyawa manusia akan menjadi korban. Apakah Anda mau di dalamnya? Kalau tidak, berjaga-jaga ya. Dan dikatakan kebakaran akan berkobar tanpa diduga-duga dan tidak ada kemampuan manusia yang dapat memadamkannya. Istana-istana di bumi akan lebur oleh nyala api yang mengganas. Bencana-bencana kecelakaan kereta api akan sering lebih banyak terjadi. Kekacauan, tabrakan, dan maut merenggut nyawa tanpa memberitahukan lebih dahulu dalam perjalanan penerbangan yang besar. Kesudahan sudah dekat. Pintu kasihan akan ditutup. Oh, marilah kita mencari Allah sementara Ia boleh didapat. Berseru kepadanya selagi Ia hampir. Nabi berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di firman Tuhan ini dikatakan tidak ada carilah uang sebanyak-banyaknya. Carilah harta duniawi. Tidak ada dikatakan carilah kerendahan hati. Carilah, apa dikatakan? Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah hukumnya. Pemirsa yang di rumah, kalau Anda melihat di belakang saya ini, ada Gunung Salak. Gunung Salak ini kalau Anda pernah dengar berita juga, disitulah di balik bukit ini, disitulah banyak pesawat, helikopter. Yang sering terdengar adalah ada pesawat komersial yang uji coba terbang yang menghantam gunung ini. Dikatakan di sini kecelakaan demi kecelakaan akan lebih sering lagi terjadi. Kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta, segala jenis bencana akan lebih terjadi. Mungkin Anda akan mengatakan, dari dulu pun sudah ada bencana seperti ini sudah ada. Tetapi kalau Anda lihat, kejadian ini semakin sering dan semakin kesini semakin sering terjadi. Pemirsa, apakah Anda menunggu hujan deras, di mana hujan rintik-rintik, gerimis sudah menandakan akan ada hujan yang lebih lebat? Sama juga seperti yang terjadi sekarang. Bencana demi bencana, kesusahan demi kesusahan sedang terjadi. Menandakan bahwa ada kesusahan yang lebih besar, yang sangat besar, yang belum pernah disaksikan oleh umat manusia akan segera terjadi. Apakah Anda siap menghadapinya? Ini bukan pekabaran untuk menakut-nakuti. Ini pekabaran untuk membangunkan kita dari kesenangan kita, kenyamanan kita. Bangun saudara-saudara, pemuda-pemudi, orang tua, anak-anak, bangun. Jangan mau terlena lagi dalam keduniawian. Pemirsa yang ada di rumah, oleh renungan pagi ini kita diajak untuk bangun, kita diajak untuk melek mata secara rohani,
kita diajak untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, yaitu menyiapkan jalan bagi kedatangan yang kedua kali. Pada pagi hari ini, bagi pemirsa yang rindu untuk bersiap untuk menghadapi kesusahan yang sebentar lagi akan terjadi, saya undang saudara untuk melipat tangan, menutup mata, serahkan hati saudara kepada Tuhan dalam doa yang sebentar lagi kita layangkan, dan minta kepada Tuhan, Tuhan, bantu saya. Saya tidak mengetahui apa yang perlu saya lakukan. Saya tidak tahu Tuhan, tetapi dengan bantuan-Mu, Engkau akan menolong saya. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan yang di surga, sangat mengerikan Tuhan, kalau kami dengarkan firman yang baru saja kami dengarkan. Bapa, kesusahan akan segera terjadi, tapi kenyataannya kami belum siap Tuhan untuk menghadapi kesusahan tersebut. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini, kami datang Tuhan untuk meminta pertolongan-Mu. Ternyata kami belum siap. Siapkan kami Tuhan, bantu dalam persiapan kami. Bantu kami agar tidak menyukai hal-hal yang dunia sukai. Kepelisiran, apapun itu juga Tuhan, harta keserakahan, posisi, jabatan, segala sesuatu yang tidak ada atau mencerminkan Tuhan di dalamnya. Tuhan tolong angkat itu semua daripada kami, ambil itu semua Tuhan, sehingga Engkau mau bertahta dalam kehidupan kami, mau menuntun kami untuk menuju jalan kesukaan, yaitu hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Bapa, kami siap pada hari ini Tuhan. Kami sangat siap untuk melakukan pekerjaan kami, untuk mengangkat Engkau lebih tinggi, bukan kami yang lebih tinggi. Terima kasih banyak ya Tuhan, persiapkan kami, tolong kami Bapa. Terima kasih atas janji-Mu yang pasti, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Bagi pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, terima kasih karena telah beserta dengan renungan pagi kita pada hari ini. Besok hari jangan lupa, renungan yang sama akan kami bawakan dari buku Maranatha. Tetaplah hadir di waktu dan jam yang sama, tentunya di channel yang sama ya. Tuhan memberkati, Tuhan pasti datang segera. Maranatha, sampai jumpa.